Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat. Puji Tuhan, saya menyapa kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Jemaat yang ada di lantai 1, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk datang kepada Dia, untuk mengagungkan Dia, menyembah Dia Allah yang hidup. Sebab Dialah yang telah memulihkan hati kita, yang telah membuat kita semakin hari semakin mengasihi Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuliakan nama-Nya. Kita agungkan Dia. Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. saya mengundang seluruh sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Datang untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Besar kuasa-Mu Tuhan. besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah bagi hidup kita. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan. Yesus sanggup. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan semua sakit kita. Perkara yang besar. Dan Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup
memulihkan. Sekali lagi, Dia sanggup, Dia sanggup. ini pengakuan kami Tuhan. Yesus sanggup. Sebab kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami mengalami pertolongan dari Tuhan. Kami mengalami pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari sidang jemaat Tuhan, sembahlah Dia. Sembahlah Dia, Allah yang memulihkan hidup kita. Kami menyembah Dia. Dia yang telah menolong hidup kita. Dia yang telah mengangkat beban kita. Kami datang kepada Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Dia yang telah menolong hidup kita. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang memperhatikan hidup kami. Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Ku bebas. Ku bebas. Amin. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan sekali lagi ku bebas, ku menang. Kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, ku bebas dan hidupku menang. Katakan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, ku bebas. Amin. Kuasanya di Kalvari.
dan hidupku menang. Betapa bersyukurnya kami Tuhan, ketika kami berdiri dan berkata, kami adalah orang yang sudah dibebaskan, kami adalah yang sudah dimenangkan oleh darah Yesus yang sudah di Kalvari tercurah buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Betapa bersyukurnya kami datang beribadah pada hari ini, menjadi milik kepunyaan Tuhan, menjadi anak-anak yang kesayangan dari Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan ini dan anugerah yang besar bagi kami. Kami bersyukur dan berdoa Tuhan. Bagi para pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani Engkau, Tuhan juga menolong Roh Kudus yang memimpin pelayanan ini sehingga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan keserasian antara musik dan WL, bahkan setiap kami, sehingga kami bisa menyanyikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan juga menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja atas hamba-Mu. Sidang jemaat Tuhan yang ada di lantai 1, para oma-oma juga Tuhan tolong mereka Tuhan. Dengan cara Tuhan yang luar biasa, Kau akan memberikan mereka sukacita, bahkan dapat memahami setiap firman dan pujian dengan pertolongan dari Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk sidang-sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan segala baik, yang tidak bisa datang beribadah oleh karena halangan apapun itu. Biarlah damai sejahtera Allah bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami habiskan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepada sidang jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Amin. Yang merasakan ada sukacita dalam setiap diri kita bisa lambaikan tangannya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan, karena Tuhan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sampai semangat untuk bangkit berdiri. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja.
kita lebih dari pemenang karena Tuhan yang telah memenangkan kita. Puji Tuhan, kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang dimuliakan, Allah yang telah berperang ganti kita. Bersorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Allah kita adalah Allah yang telah memenangkan kita. Bersama Dia kita akan meraih kemenangan. Bersorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Amin. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Puji Tuhan, haleluya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Silahkan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi sidang jemaat yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, yang ingin bersaksi, kami memberikan kesempatan. Baik, puji nama Tuhan, kesaksian yang sangat luar biasa. Sekarang kita akan persiapkan persembahan pertama untuk para pelayan Tuhan. Kita nyanyikan pujian bersorak-sorai. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita,
di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Puji nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita semua tahu bahwa rencana Tuhan sangat indah bagi setiap kita. Betapa besar kasih Bapa akan setiap pribadi kita, karena Tuhan adalah segalanya. Jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saya undang jemaat syukur Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Engkaulah Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu di pertengahan bulan November ini Tuhan. Kami sungguh merasakan pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Meski ditandai dengan kekurangan dan kelemahan kami mengikut Tuhan. Tetapi di sana kami melihat kesetiaan-Mu menolong kami. Membimbing dan menuntun kami tak habis-habisnya. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menggembalakan hidup kami. Sehingga kami bisa merasakan keajaiban-keajaiban dalam menjalani hidup kami. Ada hal-hal yang mungkin bagi orang lain sederhana. Tapi bagi kami luar biasa penyertaan-Mu Tuhan. Seperti yang sudah dialami oleh Oma Leman pada pagi hari ini disaksikan. Dan kami bersyukur Tuhan memelihara dengan sempurna. Kami berterima kasih untuk pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan. Terimalah memperkenan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka hati kami. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Pada beberapa waktu yang lalu, tahun 2020, China sedang berupaya dan mencoba untuk membuat cahaya buatan atau yang seringkali disebutkan matahari buatan manusia dengan teknologi fusi nuklir namanya. Jadi mereka berencana membuat beberapa cahaya atau matahari buatan di atas langitnya mereka untuk kemudian nanti cahaya itu akan dijual pada tahun 2050 untuk menggantikan energi bensin, solar dan lain sebagainya akan digantikan dan tentu berbayar. Lalu kemudian Badan Antariksa Indonesia bereaksi. Reaksinya bagaimana? Karena mereka melihat, meneliti, karena itu berbahan nuklir, kalau terjadi kebocoran sedikit saja dari alat itu, maka itu bisa membakar bumi, bisa melelehkan bumi ini karena panasnya itu sampai 150 juta derajat Celcius. Artinya apa? Terang yang coba untuk dibuat oleh manusia ini sangat-sangat membahayakan. Kalau matahari yang dibuat oleh Tuhan ini tidak ada bahayanya. Malah kalau bisa kita kena matahari supaya kita sehat, supaya virus-virus, kuman-kuman bisa mati dan lain sebagainya. Harus berbayar lagi. Nah matahari kita tidak pernah bayar, betul ya? Coba kalau berbayar ya, matahari khusus untuk rumah masing-masing, berapa banyak kita menyedot matahari, berapa banyak kita menikmati matahari, bayar. Kayak pulsanya listrik, bisa putus asa kita tinggal di bumi ini ya kan. Nah inilah perbedaan antara terang yang coba untuk dibuat oleh manusia dan terang yang diciptakan oleh Tuhan. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Terang itu adalah Kristus Yesus sendiri. Terang yang dimaksud itu adalah pribadi Kristus Yesus yang datang dari surga ke dunia menerangi dunia ini. Dan kita akan melihat terangnya itu justru memberikan kita kedamaian. Terang itu memberikan kita ketenangan, pengampunan dan keubahan hidup. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang kedua, kita akan baca perlahan-lahan cukup panjang. Ini kisah seorang wanita yang tertangkap basah. Ya, anak-anak muda jangan bingung ya, anak-anak kecil. Berarti dia lagi mandi ya, kok basah? Nah itu istilah tertangkap basah itu adalah orang berbuat dosa langsung kelihatan gitu. Langsung ketahuan, ditangkap hidup-hidup. Ditangkap, ya pas contohnya maling begitu mencuri, pas dipegang yang dicuri, itu tertangkap basah namanya ya. Bukan harus mandi ya baru tertangkap basah.
Ya, nanti kalau kurang ngerti tanya mama ya di rumah ya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12. Mari kita baca dipandu oleh Kak Sony. Nanti kita tekankan pada ayat yang ke-12. Ayat yang kedua mulai. Pagi-pagi benar ia Ya. berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ya, Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. kedapatan berbuat zina ya. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Iya, terus. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ya, Yesus dijebak supaya ketahuan nanti, siapa tahu dia salah ngomong begitu terus. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Iya, Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. iya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Ini perkataan Yesus. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, Ya, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan kalau itu. ada di antara kalian ini tidak pernah berbuat dosa, dia yang duluan melempar. Terus, Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. iya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Iya, Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ya, Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, Ya. melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Iya, puji Tuhan. Kisah yang barusan terjadi itu ada kaitannya dengan ayat yang ke-12. Ketika Yesus dengan tegas mengatakan, I am the light of the world. Akulah terang dunia ini. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang pernah berkata seperti ini. Ini adalah sebuah keajaiban. Ini adalah sebuah kalimat yang belum pernah dikalimatkan oleh siapapun di dunia ini. Bahkan kalau ada orang berkata, aku adalah solusi. Itu aja orang tidak berani. Tapi Yesus berkata, aku adalah terang dunia ini. Dia sedang ingin berbicara, kalau manusia mengerti tentang terang, maka manusia akan mengingat matahari. Loh, matahari itu kan luar biasa ya. Dia bisa menerangi seluruh bumi ini. Karena bumi terus berputar sehingga semua bumi tidak ada yang tersembunyi dari celah-celahnya, dari matahari itu. Tidak ada yang tersembunyi. Seperti itulah jangkauan dari terang yang sedang ditawarkan oleh Tuhan. Dan terang yang sedang ditawarkan oleh Yesus ini bukan memiliki panas dengan suhu derajat Celcius atau Fahrenheit. Bukan. Terang yang ditawarkan oleh Yesus ini bukan terang yang membuat kulit kita bisa kepanasan. Bukan. Tapi ternyata terang yang sedang disampaikan oleh Yesus berhubungan dengan peristiwa yang barusan terjadi. Apa itu? Seorang wanita yang berdosa mendapat pengampunan. Akulah terang dunia yang disampaikan oleh Yesus pada ayat 12 ini. Sedang berbicara yang pertama bahwa terang yang ditawarkan oleh Yesus adalah terang yang memberikan kita pengampunan dosa. Amin saudara. Pengampunan dosa, pengadilan. Begitu gelar perkara, polisi gelar perkara. Kenapa saya paham saudara? Karena saya di sinode kita itu ketua di bidang hukum. Menangani masalah-masalah yang ada di sinode kita ini.
ke kantor polisi, berhubungan dengan hakim, berhubungan dengan pengacara, udah biasa. Ya, bersama dengan penatua kita itu sub biro bagian hukum tapi bagian humasnya. Beliau itu kita baru angkat. Sehingga kita mengerti benar. Ada persoalan gelar perkara, begitu gelar perkara dibawa ke jaksa, dari jaksa dibawa ke pengadilan, dari pengadilan semua saksi-saksi diperiksa, maka hakim begitu terang benderang bagi dia, maka dipukullah palunya 7 tahun penjara, 10 tahun penjara. Begitu dia tahu masalah terang benderang, dia malah menjatuhkan hukuman. Mengapa? Dia tidak boleh membebaskan karena orang itu tidak berdosa kepada dia. Orang yang terdakwa itu tidak berdosa kepada hakim. Sehingga hakim tidak boleh mengatakan bebas ajalah, tidak boleh. Terdakwa itu berdosa kepada hukum. Siapa yang bikin hukum? DPR. Siapa DPR? Masyarakat. Dia berdosa kepada masyarakat banyak. Sehingga hakim begitu melihat terang benderang persoalan itu, maka ia memutuskan untuk dihukum. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi rajin membawa senter, membawa lampu. Senter waktu itu belum ada ya. Mereka rajin, pagi-pagi benar, itu dalam bahasa Ibrani itu masih gelap, masih subuh. Ada 3 kelompok orang yang tekun di subuh-subuh. Yang pertama, Yesus paling senang pagi-pagi benar datang kemana tadi? Ke bait Allah. Pagi-pagi benar datang ke bait Allah. Ya. Di kita, jangankan pagi-pagi benar, pagi sungguhan pun kita masih jarang ke rumah Allah. Betul ya? Ibadahnya makanya dibuat jam 8. Karena kalau pagi-pagi benar, kita masih berada di Pulau Bali. Masih jalan-jalan gitu ya. Sehingga ya kalau dibikin jam 7, ya juga masih masak. Ya dibikinlah jam 8 supaya apa? Supaya masih segar, supaya sudah sarapan, supaya kicau-kicau burung masih terdengar, kita datang ke gereja. Tapi ada 3 kelompok pada waktu itu yang suka pagi-pagi benar melakukan aktivitas. Yang pertama Yesus Kristus. Dia suka datang ke bait Allah. Dia langsung duduk dan memberikan pengajaran. Berbicara tentang firman Allah. Itulah kebiasaan Yesus. Tetapi yang kedua, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, suka bawa lampu Petromax kah atau obor waktu itu. Nyari-nyari siapa? Nyari kodok mau dijual? Enggak. Nyari siapa saudara? Nyari orang-orang berdosa. Bagus enggak saudara? Bagus. Saya sendiri jarang nyari-nyari orang berdosa loh saudara. Padahal pendeta loh. Bagus. Kita nyari orang berdosa itu bagus. Tetapi permasalahannya adalah dia mencari orang berdosa untuk apa saudara? Untuk dihakimi. Mencari orang berdosa untuk menghukumnya. Dan ada kelompok yang terakhir, seorang manusia yang kerjaannya pagi-pagi benar, ngapain saudara? Sibuk melakukan dosa. Saudara perhatikan, Yesus pagi-pagi benar merenungkan Taurat Allah, datang ke bait Allah. Orang Farisi yang mengerti firman Allah, pagi-pagi benar mencari-cari orang yang salah untuk dihukum. Dan yang terakhir, ada manusia yang hidupnya dalam gelimpangan dosa, berlumpur dosa, tidak mampu keluar dari dosa. Sampai pagi-pagi benar. Bahkan sampai tidak tahu malu lagi. Sampai bisa dengan mudah ditemukan berbuat zina disebutkan di sana. Ini 3 kelompok manusia yang sekarang ini terjadi saudara. Ada Allah di surga yang mencari orang berdosa untuk ditolong. Tapi ada rohaniawan-rohaniawan yang mencari orang berdosa tetapi untuk dihukum.
Dan ada keadaan manusia yang terlilit dengan kebiasaan-kebiasaan berdosa dan tidak mampu, dia tidak berdaya. Kita bersyukur. Terang yang ditawarkan oleh Yesus Kristus adalah terang yang bukan mencari-cari kesalahan. Tetapi dia mencari orang berdosa untuk ditolong. Mengapa Yesus tidak mencari-cari kesalahan manusia? Karena nggak dicari pun sudah ketemu. Betul? Tuhan tidak perlu mencari-cari kesalahan. Karena apa? Nggak dicari pun sudah ketahuan. Maka yang dilakukan oleh Tuhan adalah Yesus harus menjadi manusia. Dia harus berinkarnasi, mengambil tubuh jasmania. Untuk apa? Untuk menyediakan tubuhnya disalibkan. Untuk apa? Menolong wanita yang berdosa ini. Berbeda jauh sekali dengan ahli-ahli Taurat. Orang Farisi effortnya, semangatnya itu justru mencari-cari kesalahan, bagaimana mematikan orang bersalah dan bagaimana mencari kesalahan orang benar. Ini berbahaya. Jangan kita bilang begini saudara, iya memang dasar orang Farisi kalau ada kapak tak kapak endasiku. Dasar orang Farisi, enggak, semua manusia punya karakter itu. Saya ulangi, sudah dimulai oleh nenek moyang kita masalahnya. Adam dan Hawa, begitu mereka jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Yang pertama mereka lakukan adalah berusaha menutupi kesalahan itu. Inilah karakter kita manusia. Jadi ketika saya membaca ayat ini, saya tidak boleh bilang dasar brengsek, dasar Farisi. Kalau gue enggak kayak gitu. Itulah karakter manusia. Sudah dimulai dari nenek moyang kita. Begitu berbuat dosa, berusaha menyembunyikannya. Berusaha menyembunyikan. Mulai dari bayi, anak-anak udah kita lihat. Aku enggak makan permen kok. Nah ini loh permen dipegang. Ya, anak-anak saya waktu kecil ini loh. Enggak kok, aku enggak makan permen. Enggak. Gitu loh saudara. Coba saudara, anak-anak itu. Itulah manusia. Yang kedua, ketika Tuhan mengkonfirmasi, Adam, endi awakmu? Adam, lha opo kamu sembunyi? Jawabannya apa saudara? Ini loh. Nah ini karakter kita itu. Ini loh, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, satu. Perempuan ini loh, menyalahkan orang lain, baru yang engkau tempatkan di sisiku, menyalahkan siapa? Menyalahkan Tuhan. Si perempuan tidak mau kalah. Siapa lagi yang mau kusalahkan ya? Suamiku udah nyalahkan aku. Siapa lagi kira-kira? Mana? Ular ini loh. Tuhan, ular ini loh. Ular, kenapa kamu cerdik-cerdik tapi kok kayak gitu? Dia bingung mau nyalahkan siapa lagi ya? Ular ya. Ya terima takdir aja lah. Udah mau menyalahkan siapa? Ini kambing ini loh. Tapi inilah karakter manusia. Saya ulangi saudara. Betullah kitab Roma yang mengatakan tidak ada seorang pun yang baik. Pendeta pun tidak ada yang baik. Saudara saya khawatir, saya takut kalau ada yang mengatakan Bapak Stephen yang baik. Sampai hari ini ada di Facebook itu. Terus saja, barusan lagi tadi pagi di Messenger dibikin lagi. Bapak Pendeta Stephen yang ganteng dan baik hati. Saya baca, saya intip ujung-ujungnya. Tolong bantulah dana, saya mau operasi katarak. Tidak ada manusia yang baik. Amin saudara. Tidak ada manusia yang baik, hanya satu yang baik. Tuhanlah yang membuat kita menjadi orang baik. Amin saudara. Tidak ada seorang pun yang baik, semua kita sudah berbuat dosa. Orang Farisi semangatnya mencari-cari kesalahan. Tetapi Yesus semangatnya adalah memberikan solusi. Amin saudara. Ini harus kita pikirkan baik-baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mentalitas kita, karena kita sudah tergembala di dalam firman Allah, maka cara-cara manusia pada umumnya tadi harus dirubah. Harus dirubah. Tadi malam dalam KKR, ya saudara yang sudah datang, dirubah sekarang cara berpikir kita. Kita sekarang menjadi manusia yang baru. Kalau dulu kita suka cari-cari kesalahan.
Sekarang, begitu kita melihat kesalahan, yang ada dalam hati dan pikiran kita adalah apa saudara? Memberikan solusi. Ini penting sekali saudara. Memberikan jalan keluar. Saya sungguh khawatir saya jangan sampai jadi pendeta yang terus menghukum dan menghakimi sidang jemaat. Itu kan bukan urusan pendeta ya. Urusan pendeta itu bukan menghakimi. Urusan pendeta itu bukan memberikan penghukuman. Itu urusannya Tuhan. Itu sebabnya saya katakan gereja pasti selalu terbuka bagi orang yang berdosa kayak apapun. Tidak mungkin gereja tertutup bagi orang yang berdosa. Tapi orang Farisi, mereka mencari-cari kesalahan. Mereka katakan kepada Yesus, menurut hukum Musa, ini lihat saudara. Menurut hukum Taurat, ada tertulis orang yang seperti itu sampai tertangkap basah, maka dia harus dirajam batu. Saya sudah pernah menyinggung ini. Pengertian orang Farisi tentang firman Allah dipotong-potong. Kalau ada orang berkata, ini loh sudah ketahuan memang dia berbuat dosa, dia harus dibunuh. Pemahaman kita tentang firman Allah terputus-putus. Coba kita baca pemahaman yang lengkap dari seluruh hukum Taurat. Inilah intinya saudara. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Inilah seluruh inti dari hukum Taurat. Tolong dibacakan untuk kita. Silakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Itulah hukum yang terutama Itulah dan hukum yang pertama. kasihi Tuhanmu. Yang sama dengan itu terus. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu Apa ialah itu? kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin saudara. Ini tidak gampang. Tetapi inti dari hukum Taurat sebenarnya ketika hukum Taurat mengatakan apabila engkau menemukan orang yang tertangkap basah dan berbuat zina, maka dia harus dihukum. Dipotong sampai di situ. Dipotong sampai di situ. Seharusnya yang benar adalah karena kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Harusnya ayat itu begini saudara. Apabila ada orang kamu ketahuan berbuat zina dan berbuat dosa, maka engkau harus dihukum pertama kali hukum mati, baru dia. Saudara paham? Karena orang lain diperlakukan seperti itu, harus diperlakukan seperti diri kita sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Harusnya orang Farisi bilang begini, Yesus, kami menemukan wanita ini berbuat dosa. Kami mengerti firman Allah, dia tidak mengerti firman Allah. Lempari saya batu pertama kali. Harusnya begitu. Menurut kesimpulan dari semua hukum Taurat, harusnya seperti itu. Itu sebabnya ada banyak anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, banyak sekali mengeluarkan ayat-ayat untuk apa? Untuk membunuh, untuk menghukum, untuk membinasakan. Jangan saudara. Mimbar-mimbar ini harus dipergunakan untuk menolong sidang jemaat. Kalaupun ada di antara sidang jemaat mendengarkan firman Allah keras seperti menghakimi, bukan pendeta yang menghakimi saudara. Itu adalah Tuhan. Karena Tuhan berhak untuk menghakimi. Tuhan berhak untuk menegur. Tuhan berhak untuk menolong. Yang jadi permasalahannya adalah wanita ini telah dibiarkan sekian lama. Begitu-begitu saja. Kita tidak tahu kok orang Farisi ini tahu aja tempatnya pelacuran di mana. Kita tidak tahu mengapa kok orang Farisi tahu aja kenapa ada wanita berzina di pojok-pojok sana. Dan itu adalah kegagalan dari ahli Taurat. Itu adalah kegagalan dari pendeta. Kalau ada jemaat yang bergelimang dosa, jatuh bangun, jati bangun. Itu adalah kekelemahan termasuk kekurangan dari hamba Tuhan. Maka saudara ketika ada sidang jemaat,
yang mengalami kejatuhan, mengalami kelemahan. Saya dengan istri yang pertama yang menangis. Tuhan ampuni kami kurang berjaga-jaga. Tuhan ampuni kami kurang berdoa. Tuhan ampuni kami kurang mengingatkan. Ini yang diinginkan oleh Tuhan dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan. Ini yang diinginkan oleh Tuhan dimiliki oleh kita pengasuh-pengasuh. Ini yang Tuhan inginkan untuk kita miliki orang-orang tua. Anak-anak muda yang rohanimu sudah tergembala dimanapun engkau berada. Di gereja ini engkau digembalakan. Harus ada itu. Begitu melihat kesalahan orang lain. Yang pertama harus muncul di dalam hati kita adalah why? Mengapa harus begitu? Tuhan, mengapa dia harus sampai seperti itu? Dan ketika ada orang Kristen atau manusia yang melihat kesalahan orang lain, langsung dia menghukum. Tidak ada belas kasihan di dalamnya. Sesungguhnya mata rohaninya sedang buta. Ketika di dalam hati kita tidak ada belas kasihan, sesungguhnya kita tidak menyadari siapa diri kita. Kita adalah orang berdosa, saudara. Orang Farisi semangat sekali waktu itu. Kalau bisa didramakan, diseret-seret lawan itu. Ayo. Merasa berjasalah si ahli Taurat ini, si orang Farisi menunjukkan kepada Yesus, ini loh orang berdosa, aku yang menemukannya. Padahal di hati Yesus, jawabannya begitu brilian. Saya bersuka cita jawaban yang disampaikan oleh Yesus pada ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus menerus, perhatikan. Jadi ketika bilang, ini wanita ini berdosa, Yesus jongkok. Dia menulis, sampai hari ini kita tidak tahu apa yang ditulis oleh Yesus. Tetapi kalau kita memperhatikan urut-urutan dari kalimat itu, mereka bertanya, Yesus, menurut hukum Taurat Musa, orang yang ketemu seperti ini harus dibunuh. Menurut saya, yang ditulis oleh Yesus adalah hukum yang total tadi itu. Kasihilah sesamamu Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu didesak lagi. Yesus, ini loh begini. Yesus berdiri. Siapa yang tidak berdosa, lempar duluan. Dia duduk lagi, tulis lagi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum Allah ini, dua hukum utama ini yang ingin disampaikan oleh Yesus. Jawaban dari Yesus begitu luar biasa. Sekaligus membuka cara berpikir orang Farisi. Siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, lempari duluan. Pada waktu itu kalau ada satu orang saja yang berani melempar duluan, dia lempar satu kali wanita itu ya contohnya. Aku gak berdosa, lempar, prak. Itu 200 batu langsung ke kepalanya. Karena dalam teologi, dalam pemahaman Yahudi, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Begitu Yesus mengatakan, lempar. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lempar duluan. Mereka sadar, iya ya. Semua kita sudah pernah berdosa. Disebutkan mereka pergi satu-satu mulai dari orang tua. Mulai orang yang sudah berumur, yang sudah punya pengalaman. Aku lebih banyak dosanya dari perempuan ini. Karena umurnya 60 tahun, berbuat dosa 60 tahun. Pelacur ini katakan 20 tahun umurnya. Baru 20 tahun dia berbuat dosa. Karena dalam teologi Yahudi, satu dosa saja bisa membawa kita ke neraka. Tidak ada dosa yang besar, tidak ada dosa yang kecil. Satu dosa saja membawa kamu ke neraka. Mereka sadar, astaga. Coba lihat tadi. Mereka pergi satu persatu dimulai dari orang yang apa? Yang lebih? Yang tertua. Yang tertua. Pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Karena yang paling tua, yang paling banyak. Iya ini kita dulu waktu muda gak kayak gitu. Wah gaya toh. Gaya ini orang-orang tua kalau menasihati anak muda. Kita dulu gak kayak gitu. Betul kan? Kita gak sadar saudara. Kita orang-orang tua ini, saya sudah orang tua.
sebenarnya kita numpang di dunianya orang muda ini. Kepada mahasiswa saya ingatkan baik-baik. Kepada hamba-hamba Tuhan saya ingatkan. Kita harus belajar orang-orang tua untuk mengerti anak-anak remaja muda sekarang. Kenapa? Dunia yang sekarang kita tinggali ini namanya dunia orang milenial, generasi Z. Lah kita generasi apa orang-orang tua? Ayo. Pak Leman, Bu Endang, Bu Wisnu. Kita golongan apa kita? Baby boomers paling enggak. Produk old. Old. Dunia kita itu dulu tahun 90-an kan, waktu Elvis Presley kan. Ting 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 ting. Iya kan? Kalau sekarang anak-anak gini. Ini dunia mereka. Lah sekarang kita numpang di dunia mereka. Amin saudara. Saya ulangi ya supaya saya membuka wawasan kita berpikir. Dulu waktu papa mama kita masih ada, mereka numpang di dunia kita. Namanya dunia milenial tahun 2000-an. Mereka numpang di dunia kita. Mereka harus coba mengerti makhluk-makhluk yang hidup di dunia pada waktu itu. Nah zaman sekarang, anak-anak muda sekarang ini, kita harus mengerti dunia mereka. Bukan berupaya mengerti bahwa dosa itu sama saja, bukan. Tapi kita harus memahami orang-orang tua, perhatikan baik-baik. Anak-anak muda yang rusak itu, anak-anak muda yang broken home, anak-anak muda yang hancur hidupnya, itu tidak hancur begitu saja, saya ulang. Kerusakan anak-anak remaja muda itu dimulai dari rumahnya. Kerusakan anak-anak remaja muda itu dimulai dari keluarganya. Oh, saya sungguh harus berdoa kepada Tuhan karena saya punya anak-anak remaja muda. Di jemaat kita banyak anak-anak remaja muda ini. Maka kita harus memahami ketika kita mengatakan jangan berbuat zina. Kita harus menyadari betapa sulitnya mereka untuk lepas dari itu. Sehingga orang tua tidak hanya menghakimi. Jangan kayak gitu. Dulu saya enggak kayak gitu. Dulu duniamu beda. Amin saudara. Beda ya dunia kita dulu ya. Dunia kita beda. Enggak ada handphone yang pintar tadi mak. Enggak ada. Enggak ada. Surat-suratannya kita kan. Dikirim bulan Mei sampai bulan Juni di sana. Dibalas bulan Juni sampai di sini bulan Juli. Kita sudah meninggal bulan. Suratnya baru datang. Aku cinta padamu. Dia bunuh diri karena enggak dibalas Enggak dibalas Sekarang dunianya berbeda. Pendekatannya berbeda. Saya harus duduk bersama dengan mereka, ngopi sama-sama. Saya harus pakai celana pendek sama-sama dengan mereka. Dulu nggak boleh. Sama pendeta nggak boleh dekat-dekat. Najis. Saya enggak tahu teori dari mana itu. Padahal Yesus sangat dekat dengan orang berdosa. Walaupun dia tidak berbuat dosa. Jawaban dari Yesus luar biasa. Siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, lempari dia duluan. Mulai dari orang tua. Rupanya menasihati orang tua itu kayak gitu ya. Saya mau pakai ini, ayat ini luar biasa ini. Kalau ada orang yang semangatnya mau menghakimi, langsung saya bilang, dulu kamu siapa? Dulu saya siapa? Itu saudara. Saya bukan pendeta yang melegalkan, menghalalkan orang berdosa. Dosa itu tidak boleh dilakukan. Tapi ketika ada orang berbuat dosa, kita harus datang mendekati mereka sebagai orang yang juga dulu berbuat dosa. Dan harus menolong mereka. Kalau dia mau ditolong. Dan wanita ini baru sadar. Baru terbuka. Dia sudah menyiapkan dirinya untuk dirajam batu sebenarnya. Dia sudah tertunduk lemas. Dan dia akan dihukum mati. Tetapi ketika Yesus bertanya, mana mereka yang mau melempari kamu dengan batu, di mana semua? Tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata yang seringkali diplesetkan oleh orang. Pergilah, aku juga tidak akan menghukum engkau. Orang memplesetkan ini, Yesus berarti tidak adil. Saudara perhatikan. Orang berdosa sudah jelas-jelas berdosa, mengapa tidak dihukum? Sekali lagi saudara, orang berdosa itu tidak berdosa kepada pemerintah.
Orang berdosa itu tidak berdosa kepada siapa-siapa. Dia berdosa kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang berhak mengatakan, engkau bebas dan pergi, diampuni dosamu. Tapi saudara tidak boleh mengatakan Allah tidak adil. Upah dosa adalah maut. Setiap dosa harus terjadi penumpahan darah. Saudara tahu, ketika Yesus mengatakan itu, pergilah, aku tidak menghukum engkau, itu harusnya dunia gemetar. Ketika Yesus mengatakan, pergilah, aku juga tidak menghukum engkau. Di sana mengandung satu beban yang sangat berat. Karena apa? Ketika Yesus mengatakan itu, aku tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Saudara tahu apa yang ada di balik kalimatnya Yesus itu? Tidak ada dosa yang gratis. Harus ada yang mati. Harus ada yang dihukum. Aku yang menggantinya. Pergilah, jangan berbuat dosa. Aku tidak menghukum engkau. Karena apa? Aku menjadi yang terhukum. Substitution. Yesus menjadi substitusi. Menjadi korban pengganti dari orang yang berdosa. Dialah yang mempersiapkan dirinya untuk disalib. Jadi ketika Yesus mengatakan pergilah, itu bukan seperti kita bilang, udah pergi, udah, enggak apa-apa. Enggak ada mereka itu menghukum, enggak ada hukuman, pergi sana. Enggak kayak gitu, Saudara. Enggak kayak gitu. Yesus sedang berbicara, aku telah mengampuni dosamu. Tapi karena engkau berdosa kepada Allah Tritunggal, engkau berdosa kepada Bapa di sorga, aku yang membayarnya kepada Bapa. Saudara paham? Kamu tidak bisa menebus itu. Kamu tidak bisa menyelesaikan dosa itu. Aku yang harus menggantikan engkau. Persis seperti Ishak yang harus dikorbankan oleh Abraham. Ada suara dari surga, Abraham jangan. Tuhan memberikan substitusi. Tuhan memberikan penggantinya, seekor domba untuk dikorbankan. Digantikan posisi kita. Inilah yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Kadangkala kita menganggap terlalu ringan. Makanya saya sudah perhatikan jemaat itu. Kalau dia sudah diampuni dosanya, diterima Tuhan lewat pendeta menerima dia. Pendeta menerima dia. Padahal hancurnya orang ini. Dosanya seharusnya, aduh gitu ya. Sudah diterima. Lalu begitu dia ditolong oleh Tuhan. Mengapa dia sekarang berbalik lagi, berdosa lagi, tinggalkan Tuhan lagi. Kenapa? Karena dia menganggap seperti tadi. Gampang rupanya. Berbuat dosa itu gampang rupanya. Diampuni oleh Tuhan, ya nanti kalau lagi susah lagi datang lagi aja. Saudara perhatikan baik-baik. Saya tidak perlu membacakan ayatnya. Barang siapa, atau perlu nanti kita baca. Barang siapa yang sudah ditolong oleh Tuhan. Tetapi yang kembali lagi, kita baca aja ya. Yang kembali lagi, ini perlu saudara. Supaya kita jangan mempermainkan pengorbanan Yesus. Betul Yesus sudah menggantikan kita. Tetapi ini yang dikatakan oleh Tuhan harus hati-hati. Harus hati-hati. Saya yang sudah pernah ditolong Tuhan, jemaat yang sudah pernah ditolong Tuhan. Jangan menganggap rendah korban Kristus. Engkau menghina Tuhan 2 kali lipat. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-20. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-20 sampai seterusnya. Tolong dibacakan. Jemaat kita baca bersama-sama di dalam hati dipandu Kak Sony. Ayat yang terakhir untuk kita siang hari ini. Silakan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Oh puji Tuhan. Telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Telah melepaskan kita dari kecemaran dunia. Tetapi terlibat lagi di dalamnya. Dia terlibat lagi di dalamnya. Orang yang berbuat zina sudah diampuni dosanya, lalu berbuat zina lagi, terus apa katanya? Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Oh Tuhan, saya sebagai pendeta berkata, kasihan jemaat yang coba-coba ingin mempermainkan kasih karunia Tuhan. Alkitab saya yang mengatakan, keadaanmu akan lebih sulit 2 kali lipat. Betul ya, Kak Sony ya? Alkitab bilang begitu, ulangi kalimat itu.
maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Lebih buruk, ini bukan ancaman, ini adalah pengingat bagi kita. Yang sudah ditolong oleh Tuhan, jangan pernah terpikir, aku sudah lepas kok. Ah nggak apa-apa, kita ulangi lagi, nanti dilepaskan lagi, diampuni lagi. Berbahaya sekali, berbahaya. Kecuali kalau engkau dengan dalam keadaan tidak sadar, tidak mengerti sama sekali kamu terjebak. Tapi kalau kamu punya pemikiran, ah diampuni kok nanti. Buktinya pendeta nerima lagi kok. Buktinya bisa kok. Teruskan. Terus dibaca lagi. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Lebih baik orang yang seperti itu sebenarnya jangan pernah ketemu dengan Yesus. Jangan pernah datang ke gereja. Jangan pernah mendengar firman Allah. Karena apa? Terus. Daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka ini yang cocok. Aduh, kualitas level kemanusiaan kita diturunkan begitu rendah. Apa itu? Yang cocok bagi orang seperti itu apa? Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Peribahasa pada zaman itu yang sekarang juga masih ada di dunia, apa itu? Anjing kembali lagi ke muntahnya. Aduh, level manusia seperti itu levelnya sangat rendah saudara. Sangat rendah. Anak-anak Tuhan yang sudah ditolong Tuhan tapi berbuat lagi. Aduh, saya tidak berani mengatakan level kemanusiaanmu itu sangat rendah. Lebih dari pelacur. Pelacur masih manusia saudara ya. Pelacur itu manusia, saya ulangi. Tapi ini, apa ulangi Kak Soni pepatah itu? Anjing kembali lagi ke Anjing. muntahnya. Wah di Jawa sini kalau udah ngomong anjing, aso, aduh. Ngeri ya Bu ya? Wah, kalau di kampung saya dibilang asu gitu, parang kau, dikejar pakai parang. Karena apa? Aku ini raja Manurung aku, keturunan Manurung aku. Kau bilang aku anjing? Kutilang kau. Berkutut kau. Gak cukup saudara. Seperti anjing yang kembali ke muntahannya. Aduh, kalau saudara memelihara guguk saudara. Di rumah kami ada guguk satu. Pakai lipstiknya anjing ini. Ya tuh, bersih gitu ya. Tapi kalau dia lagi sakit mah atau apa, muntah tumpah gitu. Sebenarnya anjing enggak apa-apa makan lagi muntahannya. Tapi kita larang. Karena kamu bukan anjing murni lagi. Sudah anggota keluarga, cuma belum masuk di kakak. Ya Pak ya. Jadi enggak kita bolehkan Pak dia makan muntahannya Pak. Saking kita bikin dia anjing manusiaisme. Sebenarnya enggak apa-apa. Anjing itu memang selalu kembali ke muntahannya. Tapi kita larang, enggak boleh Loli. Kayak enggak ada makanan lagi Loli. Tapi manusia kayak gitu. Sudah tahu itu dosa yang jijik jorok di hadapan Tuhan. Wih, ini yang paling enak kok makanannya. Mengerikan saudara. Pepatah ini sudah ada 2000 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini sering kita lakukan. Ulangi lagi, benarlah perkataan ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. itu saudara. Kalau dagingnya mungkin enak saudara. Iya toh? Enak ya dagingnya ya. Bagi saudara yang imannya teguh. Tapi ada sebagian orang lemah imannya sehingga tidak mau. Bukan imannya yang lemah, tubuhnya. Ya, ada sakit kah, ada alergi atau apa ya. Tapi enak sebenarnya. Tapi dikatakan, babi itu saudara. Kalian pelihara babi, mulai dari bayi, bahkan dari bayi. Dia enggak kenal lumpur, enggak kenal mamanya main lumpur. Dipelihara, dikasih pita, dikasih lipstik, kakinya dikutekin. Iya kan? Bulunya di salon. Coba dia melihat ada kubangan lumpur. Wah, dia bilang apa? This is my world. Inilah duniaku. Dia langsung bergelimang lagi dengan lumpur. Saudara saya mau katakan, Yesus sampai seperti ini. Ketika dia berbicara kepada wanita ini, kita tidak pernah lagi dengar wanita ini tertangkap. Yesus katakan, pergilah. Ini bukan pembenaran untuk berbuat dosa. Karena Yesus mengatakan berikutnya, jangan berbuat
dosa lagi. Ingat ini saudara. Anak-anak muda engkau yang sudah memberikan dirimu ditolong oleh Tuhan. Engkau harus berdoa dan minta kepada Tuhan. Tuhan, jijik aku melihat dosa itu. Amin. Jijik aku melihat dosa ini. Kotor itu Tuhan. Harus sampai begitu. Dulu kesenangan kita dosa itu. Tapi ketika kita menerima Yesus Kristus, apalagi yang ikut PMK, engkau sekarang jijik. Karena apa? Level dari manusia yang terus mengulang-ulangi. Saya perhatikan ya, mengulang-ulangi jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kamulah yang pakai pepatah ini, tempel di rumahmu ya. Tempel di pikiranmu. Lebih baik orang itu disebut seperti guguk yang kembali makan muntahnya. Dan seperti babi yang kembali ke kubangannya setelah dimandikan dengan bersih. Saya adalah manusia ciptaan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Saya rindu ketika kita mendengarkan firman Allah ini. Inilah terang dunia yang ditawarkan oleh Tuhan. Untuk apa? Menerangi hati dan pikiran orang-orang yang mengerti firman. Jangan selalu suka menghakimi. Tolong dong. Ulurkan tangan dong. Bukankah kita juga orang berdosa dulu? Tolong dong. Dan bagi orang yang berdosa, berhenti dari sekarang. Berhenti berbuat dosa itu. Berhenti dari sekarang. Karena apa? Karena kita adalah manusia baru yang nantinya akan dipakai oleh Tuhan. Saya yakin wanita ini menjadi grup pendukung yang termasuk orang yang meminyaki dan pergi ke kuburan Yesus ketika Yesus mati. Bersama dengan Maria Magdalena yang lain, dia turut bekerja di sana. Karena dia tidak mau lagi. Dia sudah mendapatkan hidupnya. Harusnya dia dilempari batu dan dihukum mati. Sekarang dia hidup. Oh, dia menemukan hidupnya. Tadinya dia merasa ini mata pencaharianku, padahal karena matanya gelap. Ada begitu banyak sumber makanan dan pencaharian di bumi ini, saudara. Yang bisa menghidupi kita, tidak harus dengan hidup dalam dosa itu. Ada begitu banyak cara kita, saudara. Ada begitu banyak cara kita untuk kita bisa cari makan. Ada begitu banyak cara. Bumi ini diterangi oleh matahari. Di mana matahari bisa menerangi bumi, di situ engkau bisa mengambil makananmu. Tuhan sediakan di sana. Jangan berbuat dosa itu. Karena level kehidupan kita lebih tinggi dari hewan. Jangan sampai kita diturunkan lebih rendah daripada hewan. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan satu pujian. Oh, aku bebas. Oh, aku sudah lepas oleh darah Yesus. Oh, aku bebas. Kita nyanyikan pujian itu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Memasuki minggu-minggu terakhir di bulan November ini, kami memasuki bulan Natal di bulan 12. Kami sungguh berterima kasih. Engkaulah terang dunia yang menyenari hidup kami. Tuntun dan bimbing kami Tuhan. Agar kami tidak jatuh dan tersesat. Tolong kami, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami sudah bebas. Kami sudah terlepas. Kami diberi kemenangan oleh Tuhan. Aku bebas. Aku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oh, ku bebas. Haleluya. Ku bebas.
insan. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Karena kasih-Mu Tuhan, oleh darah Yesus ku bebas, masanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Oleh darah Yesus bebas, masanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Oh, terima kasih. Ku bebas. Haleluya. Engkau menggantikan kami Tuhan. Terima kasih. Kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Lagi katakan jemaat Tuhan yang di lantai 1. Oh ya. Oh, ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak menghukum kami, tapi membebaskan kami. Ku bebas. Ku bebas. Ku menang karena Engkau dicintai oleh Tuhan jemaat. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas, masanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan lagi angkat tangan kita yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas. Oh, terima kasih. Masanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Ku menang karena kasih-Nya padaku, dan hidupku menang, dan hidupku menang, dan hidupku menang, dan hidupku bebas, dan hidupku bebas. Kami bebas dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Saatnya kami akan memberikan persembahan untuk Tuhan.
mengembalikan milik Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, pekerjaan, usaha, bahkan kesehatan sidang jemaat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian, bersorak-sorai. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Gembala. Pengumuman untuk kita, ibadah doa hari Selasa jam 6 sore di tempat ini. Kita himbau semua sidang jemaat untuk datang berdoa. Dan kemudian ada ibadah kaum muda, itu masih lanjutan dari seri perjanjian murid Kristus ya. Akan kita tamatkan pada retreat nanti. Kemudian ada ibadah umum hari Minggu jam 8 pagi, dilanjut dengan sekolah Minggu jam 10 pagi. Tetap kami ingatkan kembali kepada kita untuk acara KKR Retreat Natal kita tanggal 24 sampai 26 Desember mendatang. Kurang 1 bulan lagi ya, karena hari ini tanggal 20 ya. Kita akan berangkat tanggal 24 ya kan. Panitia akan berangkat tanggal 23. Nah, ini kita bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftar segera mendaftar. Karena Tuhan sudah menolong kita hingga saat ini ya. Per hari ini kas kita sudah ada sekitar 10 juta ya. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Sudah ada 10 juta dan kita percaya Tuhan akan menolong untuk mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan ya. Bagi Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang ingin bergabung silahkan mendaftarkan dirinya karena kami sudah intens ini karena sudah harus memesan menu, memesan beberapa extra bed karena tidak nanti supaya kami tahu dan mengatur waktu tempatnya ya. Jadi tidak mendadak, Anda juga Bapak Ibu Saudara yang mendadak juga tidak akan nyaman untuk segala sesuatunya ya. Jadi tolong segera mendaftar kepada panitia, tim acara sama juga Pak Gunadi yang punya nomor kontak. Siapa yang punya nomor kontak segera aja, tidak apa-apa, nanti akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Dan kita juga sudah membuat beberapa undangan spesial untuk beberapa orang yang kita doakan untuk bisa bergabung. Dan nanti nama-namanya sudah ada, nanti kita doakan supaya mereka juga bisa bergabung kepada kita. Ikut di retreat ini, mereka ini adalah orang-orang yang dulu pernah beribadah di tempat ini tapi lama tidak ada lagi dan kita tidak tahu juga keberadaan apakah mereka beribadah atau tidak. Jadi kita mengundang mereka secara khusus untuk
ikuti acara KKR Natal dan retreat kita nanti di Pacet Mojokerto selama 3 hari 2 malam ya. Untuk biaya yang dibutuhkan yang untuk peserta itu sekitar 300.000 per orang. Silakan bisa mencicilnya. Ada buku tabungan disediakan oleh bendahara sehingga kita merasa ringan untuk menyelesaikannya. Kalaupun contohnya tidak ada gimana terkendala dengan biaya, tidak menghalangi saudara untuk mendaftar, segera mendaftar saja. Kita doakan ada donatur-donatur yang akan membantu saudara untuk mencukupkan segala kebutuhan yang kita butuhkan tersebut. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Dan jika ada pengumuman-pengumuman lain kami akan sampaikan di grup Healing Insight. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Oleh darah Yesus ku bebas. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Aku bebas, aku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Rencana-rencana pelayanan kami, sekolah minggu sebentar, dan juga PMK dan retreat kami Tuhan 24-26. Kami bersuka cita karena Tuhan mencukupkan segala keperluan kebutuhan kami. Dan juga Tuhan jiwa-jiwa yang akan hadir dan masih bersiap-siap untuk hadir, kami berdoa Tuhan teguhkan hati mereka untuk ikut dalam acara ini. Karena mereka akan membawa pulang berkat firman Allah yang sudah disiapkan sejak 1 tahun kami doakan. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, mencari pekerjaan, ada persoalan di pekerjaan, anak-anak kami yang sekolah, kebutuhan biaya, kebutuhan hidup. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Engkau Allah yang hidup campur tanganlah. Kami mau dituntun dibimbing Tuhan, berilah kami pertolongan. Dan sidang jemaat yang sudah mendengarkan firman Allah, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan pulanglah sekarang bersama dengan Tuhan, bertemu dengan keluargamu, bertemu dengan sanak saudara handai tolan. Diberkatilah engkau sepanjang perjalanan hidupmu. Disertainya engkau Tuhan memberkati dan membuat berhasil pekerjaan tanganmu. Tuhan menolong studimu, anak-anak remaja muda, anak-anak kecil yang sekolah, yang bertumbuh hingga kita yang lanjut usia dalam menantikan kedatangannya. Sukacita Allah, berkat Allah melimpah atas hidup kita hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan berkati. Kami panitia retreat mengundang saudara-saudara semua untuk bergabung bersama kami di Retreat Natal GPT Healing Insight pada
tanggal 24 sampai tanggal 26 Desember 2022 di Pacet. Di acara ini kita akan bersuka bersama dan menikmati indahnya Natal. Segera daftarkan diri saudara. Jangan kelewatan. Karena ini momen yang sangat langka. Kami tunggu ya. Bye-bye.